Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan materi pelajaran pendidikan Pancasila bab 1 tentang sejarah kelahiran Pancasila. Silakan simak videonya. Kita mulai dari pembahasan tentang latar sejarah kelahiran Pancasila. Oke, mari kita bahas latar sejarah kelahiran Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah Indonesia sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau diperlukan sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila. Periode sejarah Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu nomor 1, masa sejarah awal, nomor 2, masa kerajaan Nusantara, nomor 3, masa penjajahan, dan nomor 4, masa kebangkitan nasional. Oke, berikut ini akan dibahas satu persatu periode tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian masa sejarah awal. Nilai ketuhanan pada masa sejarah awal. Pada masa prasejarah sebelum abad ketiga Masehi, nilai ketuhanan terlihat pada sarana upacara keagamaan seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di berbagai tempat, mulai dari Sumatera hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Nilai kemanusiaan dan persatuan pada masa sejarah awal. Nilai kemanusiaan dan persatuan tercermin dari lukisan gua di Wamena, Papua, Leang-Leang, Sulawesi Selatan, dan di pedalaman Kalimantan. Nilai kemanusiaan juga terwujud melalui patung-patung purba di Lembah Bada, Sulawesi Tengah, dan Gunung Dempo, Sumatera Selatan, serta semakin berkembang setelah adanya prasasti batu bertulis. Nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan pada masa sejarah awal. Sekitar abad kelima, berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, dan Kerajaan Kalinga di Jawa Tengah. Kerajaan-kerajaan tersebut meninggalkan prasasti batu bertulis yang menunjukkan ketentraman sebagai penanda nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Oke, itu tadi adalah pembahasan masa sejarah awal. Sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu masa kerajaan Nusantara. Perkembangan kerajaan Nusantara. Kemakmuran bangsa Indonesia semakin meningkat pada akhir abad ke-7. Di Sumatera, muncul kerajaan besar Sriwijaya, disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Sailendra di Jawa. Kedua kerajaan tersebut, yang dimaksud kedua kerajaan ini adalah kerajaan Wangsa Sanjaya dan Sailendra. Kedua kerajaan tersebut membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi tersebut menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang kuat. Munculnya kerajaan Islam. Setelah itu, muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Ternate. Agama Islam dan bahasa Melayu berkembang ke seluruh Nusantara. Budayawan W.S. Rendra tahun 1935 sampai 2009 menyebut zaman Demak sebagai zaman Renaissance atau kebangkitan Nusantara. Nilai Pancasila pada masa kerajaan Nusantara. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang sangat makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol, diikuti perkembangan nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, kita masuk ke masa penjajahan. Oke, mari kita bahas latar belakang penjajahan di Indonesia. Kemakmuran negeri ini mengundang bangsa asing untuk berdagang yang kemudian berkembang menjadi penjajahan. Bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda secara berturut-turut melakukan penjajahan, dengan Belanda menjajah selama kurang lebih 350 tahun.
Perlawanan terhadap penjajahan. Berbagai perlawanan terhadap penjajahan terjadi di berbagai daerah, antara lain perlawanan di Sumatera dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badarudin, Sisingamangaraja, Imam Bonjol dalam Perang Padri tahun 1803 sampai 1837, Cut Nyak dalam Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Perlawanan di Jawa, ada Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Selanjutnya perlawanan di wilayah timur Indonesia, ada di Maluku dilakukan oleh Patimura, di Bali perlawanan Jelanti, di Kalimantan perlawanan Pangeran Antasari, di perairan Maluku dan Papua perlawanan oleh Sultan Babulah. Oke. Selanjutnya untuk perlawanan di wilayah perairan ada di Selat Malaka, perlawanan dilakukan oleh Hang Tuah, di Laut Sulawesi dan Laut Jawa, perlawanan oleh Sultan Hasanuddin. Nilai Pancasila pada masa penjajahan. Nah, perlawanan-perlawanan tersebut mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita masuk ke masa kebangkitan nasional. Kebangkitan gerakan politik di Indonesia. Memasuki abad ke-20, muncul berbagai gerakan politik di Indonesia. Beberapa gerakan politik yang muncul antara lain, nomor 1 ada Budi Utomo yang diprakarsai oleh Wahidin Sudirohusodo, berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Nomor 2 ada Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Nomor 3 ada Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nomor 4 ada Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nomor 5 ada Indis Party yang dibentuk oleh Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Perjuangan melalui pendidikan dan sastra. Setelah kembali dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Perjuangan melalui karya sastra juga muncul, di antaranya karya Abdul Muiz, Marah Rusli, dan para penulis Balai Pustaka. Puncak gerakan nasional dan pendirian Partai Nasional Indonesia. Puncak dari gerakan-gerakan pada masa kebangkitan nasional adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Ir Soekarno kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia. Jepang mulai menjajah. Pada tahun 1942, Jepang datang dan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Indonesia terus berjuang melawan penjajah tersebut. Nilai Pancasila pada masa kebangkitan nasional. Perjuangan untuk merdeka merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan dan persatuan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Kita masuk ke bagian kelahiran Pancasila. Latar belakang pembentukan BPUPK. Jepang yang tengah berperang melawan pasukan sekutu dalam Perang Dunia II berada dalam posisi terdesak. Oleh karena itu, Jepang berupaya merangkul bangsa Indonesia agar terus mendukungnya. Pembentukan BPUPK. Untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang membentuk sebuah lembaga yang dinamai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat BPUPK. Lembaga ini bertugas menyusun rencana dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Peran penting BPUPK. BPUPK merupakan lembaga yang menjadi tempat kelahiran Pancasila. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita masuk ke bagian merancang dasar negara. Pendirian BPUPK. BPUPK didirikan pada 29 April 1945 dengan pimpinan Rajiman Widyodiningrat. Keanggotaannya berjumlah 69 orang yang terdiri atas berbagai suku bangsa di Indonesia
wakil suku keturunan asing, dan wakil Jepang. Peresmian dan lokasi BPUPK. Peresmian BPUPK dilaksanakan pada 28 Mei 1945. Kantor BPUPK berlokasi di Gedung Chuo Sangliin yang kini menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Sidang pertama BPUPK. Sidang pertama BPUPK berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pokok bahasan sidang tersebut ialah perumusan dasar negara. Tokoh-tokoh yang berpidato. Beberapa tokoh nasional yang berpidato dalam sidang pertama BPUPK antara lain Muhammad Yamin pada 29 Mei dan Supomo 2 hari setelahnya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian hari lahir Pancasila. Usulan 5 dasar negara oleh I.R. Soekarno. Pada hari sidang terakhir BPUPK, I.R. Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pengusulan nama Pancasila. Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara tersebut. Soekarno menegaskan, "Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi." Kesepakatan dan penetapan hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, semua peserta sidang BPUPK menyepakati nama Pancasila. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian perumusan Pancasila. Simbolisme angka 5 dalam Pancasila. Sesuai dengan namanya, isi Pancasila terdiri atas 5 hal yang akan dirumuskan kembali. I.R. Soekarno menyatakan bahwa angka 5 memiliki banyak makna simbolis. Beberapa contoh makna simbolis angka 5 adalah jumlah jari tangan manusia berjumlah 5, panca indera manusia berjumlah 5, rukun Islam bagi umat muslim berjumlah 5. Salah seorang peserta sidang BPUPK juga menambahkan bahwa jumlah satria wayang Pandawa adalah 5. Pembentukan Panitia 9. Selanjutnya, 9 orang ditunjuk untuk merumuskan isi Pancasila, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Miramis, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Salim, Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Wahid Hashim. Panitia tersebut dinamakan Panitia 9 karena beranggotakan 9 orang. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Pada bulan Juni, anggota Panitia 9 melakukan diskusi intensif hingga mencapai rumusan akhir pada tanggal 22 Juni 1945. Oke, sekarang kita masuk ke bagian diskusi perumusan Pancasila. Pandangan berbasis agama. Wahid Hashim dan beberapa anggota berpendapat bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk harus berdasarkan agama. Mereka berargumen bahwa tanpa didasarkan pada agama, negara akan mengalami kemunduran karena mengabaikan nilai ketuhanan. Pandangan berbasis kebangsaan. Soekarno-Hatta dan beberapa anggota lain mengemukakan bahwa negara Indonesia sebaiknya tidak berdasarkan keagamaan. Mereka mempertimbangkan bahwa meskipun Indonesia mayoritas beragama Islam, kelompok penganut kebangsaan mengkhawatirkan hal tersebut akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi umat agama lain. Kesepakatan akhir. Setelah melalui proses musyawarah, disepakati bahwa Indonesia akan menjadi negara kebangsaan bukan negara agama. Namun, untuk mengakomodasi aspirasi semua pihak, sila ketuhanan ditetapkan sebagai sila pertama dalam Pancasila. Oke, sekarang kita lanjutkan ke Kesepakatan Piagam Jakarta.
Musyawarah Panitia 9. Musyawarah Panitia 9 berlangsung hingga malam tanggal 22 Juni 1945. Perubahan urutan usulan IR Soekarno. Usulan IR Soekarno dirubah urutannya menjadi ketuhanan sebagai sila pertama, kemanusiaan sebagai sila kedua, persatuan yang mencakup kebangsaan sebagai sila ketiga, kerakyatan yang mencakup musyawarah atau demokrasi sebagai sila keempat, keadilan atau kesejahteraan sebagai sila kelima. Rumusan Pancasila yang disepakati. Selanjutnya, semua anggota menyepakati rumusan Pancasila saat itu, yaitu nomor 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, persatuan Indonesia. Nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penamaan Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila yang telah disepakati kemudian dimasukkan ke dalam naskah Muqaddimah. Yamin memberi nama naskah Muqaddimah tersebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita masuk ke penetapan Pancasila. Sidang kedua BPUPK. BPUPK mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 di Pejambon, Jakarta. Sidang tersebut membahas rancangan dasar hukum tertulis yang akan dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang hendak didirikan. Persetujuan Piagam Jakarta. Seluruh anggota BPUPK menyetujui naskah Piagam Jakarta yang telah disusun untuk dijadikan sebagai bagian pembukaan dari dasar hukum tertulis tersebut. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan tersebut. Pembubaran BPUPK. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Peristiwa menjelang Proklamasi Kemerdekaan. Kekuatan Jepang mulai melemah setelah sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Untuk mempertahankan citranya di hadapan Indonesia, pada tanggal 8 Agustus 1945, Jepang menerbangkan Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke kota Saigon, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Jepang menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Jenderal Jepang menyampaikan bahwa Indonesia dapat merdeka setelah tanggal 24 Agustus 1945. Pembentukan PPKI. Pada saat pertemuan dengan Jepang di Vietnam, juga disepakati pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI sebagai pengganti BPUPK. Soekarno ditunjuk sebagai ketua PPKI dan Hatta sebagai wakilnya. PPKI memulai sidangnya pada 16 Agustus 1945 di Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, para tokoh pemuda seperti Wikana dan Khairul Saleh mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, penetapan dasar negara. Proses perubahan sila pertama. Setelah Indonesia merdeka, dasar negara yang sudah ada berupa Pancasila perlu ditetapkan secara resmi. Meskipun telah disepakati pada sidang sebelumnya, banyak pihak berpendapat bahwa rumusan sila ketuhanan terlalu bernuansa Islami dan perlu diubah. Setelah melakukan diskusi, para tokoh sepakat untuk mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Persetujuan para tokoh Islam terhadap perubahan ini dianggap sebagai hadiah berharga bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan perubahan tersebut, rumusan Pancasila menjadi sama persis seperti yang dikenal saat ini.
Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang memuat rumusan Pancasila. Selanjutnya menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang terakhir membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Cukup sekian video kali ini, selanjutnya silakan kerjakan latihan soal yang sudah Bapak siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.